Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlan Yusuf Muhammad dari kelas Akuntansi B semester 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi yang berjudul fungsi permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan ialah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Dalam permintaan juga terdapat faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga. Kita tahu bahwa sesuatu barang yang akan dibeli pasti memiliki harga. Jadi, jikalau sesuatu harga pada barang tersebut turun, ya pasti permintaan akan lebih banyak atau akan naik. Jikalau harga sebaliknya naik, ya itu yang akan mempengaruhi faktor permintaan akan menurun. Ya, jadi jelas ya, pada harga itu yang sangat mempengaruhi faktor permintaan itu ya pada harga. Karena misalnya pada ibaratnya itu kita membeli sebuah makanan, jikalau makanan itu mahal, pasti kita sebagai peminatnya itu akan menurun ya kali. Kan harga makanan yang sewajarnya, yang semisalnya ilabulo itu seharga 5.000, jika dinaikkan ke harga 10.000 per picis, jadi ya nggak masuk akal kan, jadi permintaan akan menurun. Yang kedua yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan. Setahu kita ya, pendapatan itu adalah, kalau menurut saya, pendapatan adalah sebuah gaji atau pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Jadi dalam pendapatan itu juga mempengaruhi permintaan. Jikalau kita sebagai mahasiswa itu kan ber apa ya, pendapatannya minim gitu. Ada yang belum berpendapatan, ada yang sudah berpendapatan tapi minim ya. Beda kalau udah orang yang udah pernah kerja atau seperti seperti orang lain, ya pasti pendapatannya di atas lah, tinggi. Jadi jikalau suatu barang harganya naik, harganya itu naik dan pendapatan kita kecil, minim, pasti permintaan akan menurun. Jadi itu faktor yang mempengaruhi permintaan yang kedua. Yang ketiga adalah selera konsumen. Jadi selera konsumen itu mempengaruhi permintaan. Jikalau kita menginginkan sesuatu barang, harus mempunyai rasa suka dan peminat itu banyak. Kayak ibaratnya kita menyukai handphone Xiaomi, tapi yang paling banyak dijual adalah handphone Nokia. Jadi untuk produk Nokia ini sedikit ya, sedikit untuk pembelinya, jadi kurang. Dan untuk handphone yang Xiaomi ini pasti dijamin permintaannya pasti banyak karena selera konsumen banyak yang suka pada pada permintaan untuk Xiaomi ini. Oke, kita lanjut dalam faktor yang mempengaruhi permintaan yang keempat, yaitu harga barang lain. Harga barang lain itu misalnya kita menyukai barang tersebut, tapi barang lain sama, namun harganya lebih di bawah gitu. Saya ibaratkan suatu barang, unit motor, motor Yamaha dan motor Suzuki ya. Saya ibaratkan motor Yamaha tuh spesifikasinya sama lah, part-partnya sama, dalam bensin irit pun sama gitu, sama sama kayak produk Suzuki gitu. Dimana produk Yamaha itu harganya
5 juta ibaratkan untuk satu motor, dan produk Suzuki itu dia di bawah gitu, mungkin 4.500.000 lah. Orang pikir dalam spesifikasinya sama lah. Jadi dalam spesifikasi itu barangnya kayak sama gitu. Orang mikir, konsumen mikir, kalau ada yang murah tapi spesifikasinya sama gitu, buat apa ambil yang mahal gitu. Jadi kan orang lebih memilih untuk ambil yang lebih murah. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Lanjut yang kelima adalah perkiraan. Jadi dalam perkiraan itu kita memperkirakan lah orang dalam suatu masyarakat tuh dia kayak apa ya, butuh gitu barang yang dalam pokok atau barang tambahan atau barang sampingan gitu. Jadi kita sebagai apa, sebagai distributor gitu kayak harus memperkirakan gitu apa yang diminati masyarakat gitu, dan kita tahu gitu harus apa yang didistribusikan, barang mana yang diminati masyarakat, jadi harus diperkirakan. Kita lanjut yang keenam adalah jumlah penduduk. Jadi dalam permintaan tuh kita memikirkan jumlah penduduk juga, yang sangat mempengaruhi permintaan juga. Dimana jika penduduk sedikit, namun kita mendistribusikan barang yang kayak tidak diminati, pasti permintaan kita menurun gitu. Jadi kita lebih memikirkan produk yang dibutuhkan penduduk. Jadi begitu. Kita lanjut dalam kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, jumlah permintaan akan menurun, dan sebaliknya. Jika harga turun, maka permintaan akan naik. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstanta ceteria paribus. Ya, ini adalah harga makanan seharga 6.000, permintaannya 4 orang. Dia turun menjadi 4.000, namun dan permintaannya naik ya. Harga turun jadi 2.000, permintaannya naik jadi 8 orang. Harga turun drastis jadi 1.000, permintaannya naik drastis juga jadi 10 orang. Ya, jadi ini kayak kurvanya bisa dicontohkan semacam ini ya. Jadi ibaratnya kita banyak masyarakat yang suka barang jikalau harga barang tersebut turun ya. Oke, kita lanjut untuk fungsi kurva permintaan. Di sini kita lihat ada rumus memperoleh persamaan kurva permintaan, dan juga di sini ada persamaan kurva permintaan. QDE sama dengan A kurang BP. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Seperti yang kita tahu, P1 adalah harga mula, P2 harga setelah perubahan, Q1 jumlah yang diminta mula-mula, Q2 jumlah yang diminta setelah perubahan harga. P kalau di persamaan kurva permintaan, P sama dengan harga produk, QD sama dengan jumlah produk yang diminta, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien. Ya, kita lanjut dalam contoh soal 1. Suatu barang dijual seharga Rp7.000 per buah, akan terjual sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika dijual dengan harga lebih mahal, maksud saya dengan harga yang lebih murah yaitu 5.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 7.000 buah. Bagaimanakah fungsi permintaannya?
Gambarkan fungsi permintaan tersebut pada grafik Kartesius. Diketahui P1 sama dengan 7.000, P2 sama dengan 5.000, Q1 sama dengan 3.000, Q2 sama dengan 7.000. Yang ditanya fungsi permintaan dan grafik Kartesius. Nah, di sini ada rumus mencari fungsi permintaan ya. P kurang P1 ya. P1 ini dia menjadi 7.000. Seperti yang kita ketahui P1 sama dengan 7.000 per P2 kurang P1. Seperti yang kita tahu P1 5.000 dan P2 7.000 ya. Sama dengan Q kurang Q1 seperti yang kita tahu Q1 adalah 3.000 per Q2 kurang Q1 seperti yang kita tahu di sini Q2 7.000 dan Q1 3.000 diturunkan menjadi P kurang 7.000 per min 2.000 sama dengan Q kurang 3.000 per 4.000 ya. Jika sesudah itu mari kita kali silang seperti ini. Dia menjadi min 2 kali Q kali 3.000 sama dengan 4.000 kali P 4.000 kali 7.000 diturunkan menjadi min 2.000 Q tambah 6 juta. Kenapa menjadi 6 juta? Karena min ketemu min hasilnya positif ya. Jadi 2.000 kali 3.000 jadi 6 juta. Sama dengan 4.000 P kurang 28 juta. Di sini masih minusnya positif kali min hasilnya tetap min ya. Jadi 4 kali 7 28 juta ya di sini. Diturunkan lagi min 2000 Q sama dengan 4000 P kurang 28 juta kurang 6 juta. Kenapa menjadi kurang 6 juta? Karena dia dipindahkan ruasnya yang tadinya dari kiri yang positif positif 6 juta dipindahkan ke ruas kanan menjadi min 6 juta ya. Diturunkan lagi min 2000 Q sama dengan 4000 P kurang 34 juta ya. Seperti kita tahu utang ditambah utang ya jadi bertambah utang lah. Jadi utang 28 juta ditambah 6 juta menjadi 34 juta. Q sama dengan 4000 P kurang 34 juta bahagi 2000. Kenapa jadi bahagi? Karena perkalian min kurang 2000 min 2000 kali Q karena perkaliannya tidak ditulis jadi ya tidak perlu ditulis. Jadi pada saat pindah ruas dia menjadi bahagi. Ya, turun Q sama dengan 2P tambah 17.000 atau bisa Q 17.000 kurang 2P. Kenapa menjadi kurang? Karena dia pindah ruas. Nah, kita lanjut dalam cara mencari titik potong. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 17.000 kurang 2P ya. Jadi di sini kan P sama dengan 0 kan. Jadi Q sama dengan 17.000 kurang 2 kali 0. P kan sama dengan 0. Jadi diturunkan di sini jadi 0 kan. 2 kali 0 hasilnya 0. Jadi 17.000 kurang 0. Jadi Q sama dengan 17.000 dan titik koordinatnya adalah 17.000, 0. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 17.000 kurang 2P. Ya kan Q-nya di kiri kan. Jadi Q-nya menjadi 0 sama dengan 17.000 kurang 2P. Lalu kita pindah ruas karena tidak bisa dicari ininya, kita pindah ruas yang darinya positif jadi negatif ya. Jadi 2P kurang
2P sama dengan 17.000 kurang 0. P sama dengan, kita pindah ruas lagi, 2-nya kita pindah ke kanan. Dari perkalian, karena perkalian tidak ditulis, jadi kita pindah ruas jadi pembagian. P sama dengan 17.000 bahagi 2, P sama dengan 8.500. Jadi titik koordinatnya adalah 0,8.500. Dan ini kurva permintaannya. Titik A Q1, Q2 sama dengan 3.000, 7.000. Titik B Q2, P2 7.000, 5.000. Dan titik potong sumbu Q 0,8.000 ya di sini ya. Dan titik potong sumbu P 17.000, 0 ya. Jadi kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Permintaan suatu barang sebanyak 400 buah pada saat harganya 30.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.000 akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 200. Bagaimana fungsi permintaannya dan gambarkan fungsi permintaannya pada grafik kartu. Oke, kita lanjut. Jadi, dalam menyelesaikan soal di sini, contoh soal nomor 2, kita harus memakai solusi M. M ini adalah gradiennya. Jadi, gradien sama dengan sigma P bahagi sigma Q ya. Jadi, diketahui P1 sama dengan 30.000, Q1 sama dengan 4.000, sigma P sama dengan 1.000, dan sigma Q sama dengan 2.000. Jadi kita pakai rumus P kurang P1 sama dengan M dalam kurung Q kurang Q1. M di sini berarti gradiennya. Di P kurang 30.000 ya. 30.000 itu Q1, P1 sama dengan M. M di sini adalah min 5. Dari mana min 5? Jadi dari sini ya, sigma P bahagi sigma Q ya. Lanjut min 5 dan kurung Q kurang 400. Lanjut P kurang 30.000 sama dengan min 5 Q tambah 2.000. Mengapa jadi 2.000? Karena min dikali min hasilnya positif. Dilanjutkan P sama dengan min 5 Q tambah 2.000 tambah 30.000. Dikarenakan 30.000 pindah ruas ke kanan, yang tadinya negatif dipindah ruas ke kanan jadi positif. Lanjut P sama dengan min 5 Q tambah 32.000 ya, positif dan positif ya, positif. Dipindah ruas lagi, min 5Q tambah 32.000 sama dengan P. Kayak apa ya, bukan pindah ruas, pindah tempat lah ya, karena perpindahan tempat tidak mengubah tanda. Lanjut min 5Q kurang P, min 5Q sama dengan P kurang 32.000. Kenapa jadi kurang di sini? Karena perpindahan ruas ya. Perpindahan ruas dari salah satu angka positif ke kanan menjadi negatif. Jadi dia menjadi negatif ya. Perpindahan ruas lagi karena min 5. Min 5 dikali Q dipindahkan ke kanan dijadikan bahagia. Jadi Q sama dengan P kurang 32.000 bahagi min 5. Dan hasilnya Q sama dengan min 1/5 P tambah 6.400 atau Q sama dengan 6.400 kurang 0,2 P. Kenapa jadi 0,2? Karena didesimalkan dari 1/5 menjadi 0,2 P. Jadi fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 6.400 kurang 0,2 P.
Ya, seperti yang tadi, cara mencari titik potong, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 6.400 kurang 0,2 P. Q sama dengan 6.400 kurang 0,2 kali 0. 0,2 kali 0 sama dengan 0, jadi Q sama dengan 6.400 kurang 0. Q sama dengan 6.400, jadi titik koordinatnya P adalah 6.400,0. Dan jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 17.000 kurang 2P. 0 sama dengan 17.000 kurang 2P, dipindahkan ruas lagi. 2P sama dengan 17.000 kurang 0. Dan karena 2 kali P per kali yang tidak ditulis, jadi dipindahkan menjadi bahagi. P sama dengan 17.000 bahagi 2, P sama dengan 8.500. Jadi titik koordinatnya adalah 0,8.500. Ini contoh kurva permintaannya. Titik A menjadi Q1, P1. 4.000, 30.000. Jadi titik potong sumbu Q 0,32.000, titik potong sumbu P 6.400,0. Jadi ini contoh kurva permintaannya ya. Jadi dia hanya melalui satu titik, yang tadinya sebelumnya melalui dua titik, ini hanya melalui satu titik, yaitu titik A ya. Ya, sekian dari saya. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli gorengan. Sekian presentasi dari saya. Jika salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.